sekarang kamu istirahat ya. Mama juga tinggal istirahat biar cepat sembuh. Yuk. Ya Tante. Ayo, ayo. Iya, ini Mas dan ini aku. Ini foto waktu kita menikah dulu, Mas. Mau ngapain kamu masuk? Hah? Bu, saya mohon Bu, sekali ini aja Bu. Saya pengen bertemu dengan Mas Ibra, Bu. Saya tahu kamu mau menghancurkan pernikahan Ibra dan Natasha. Ya kan? Kamu mau bikin semuanya jadi berantakan. Enggak, Bu. Sumpah demi Allah, Bu. Saya nggak ada niat kayak gitu, Bu. Saya ikhlas, Bu. Saya ikhlas kalau Mas Ibra menikah dengan Natasha, Bu. Saya ikhlas. Ikhlas? Hah? Iya, Bu. Saya ikhlas. Saya cuma pengen ngomong baik-baik sama Mas Ibra, Bu. Saya janji saya akan ngomong baik-baik sama Mas Ibra. Setelah itu saya pergi, Bu. Saya mohon, Bu. Baiklah. Saya kasih kesempatan ke kamu 1 kali untuk ketemu dengan Ibra. Setelah itu kamu pergi dan jangan ganggu dia lagi. Iya, Bu. Oke? Saya janji, Bu. Aku senang banget hari ini. Natasha. Iya Tante, tinggal bentar ya sayang. Ya Tante. Ya, masuk. Bu. Tante, kok Tante izinin dia masuk kamarnya Ibra sih? Sekali ini aja. Setelah ini dia akan pergi untuk selama-lamanya. Sabar sayang. Mas, aku kesini hanya berharap kamu bisa ingat sama aku. Walaupun kamu gak ingat sama aku dan melupakan aku. Bagaimanapun, Mas, kamu akan tetap jadi suami aku. Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bisa lagi di samping kamu. Kamu. Ibra. Ayo. Akad nikah sudah mau dimulai. Ayo. Kamu sudah keluar. Ayo, yuk. Ibra anakku. Ini pasti gara-gara perempuan kurang ajar itu. Dia yang terakhir minta ketemu sama Ibra. Awas kamu ya. Mas Ibra bangun. Aduh, tolong.
Ija, gimana keadaan kamu nak? Ibu baru aja mau nengokin kamu. Saya harus pergi dari sini, Bu. Mas Ibra udah gak kenalin aku lagi, Bu. Dia sekarang mau menikah dengan Natasha. Stop. Perempuan gak tahu diri. Kamu pasti sengaja mau bikin Ibra celaka ya? Kamu kasih apa dia? Maksud Ibu apa? Saya nggak ngerti, Bu. Kamu jangan pura-pura nggak ngerti. Dia itu tiba-tiba pusing terus jatuh dari tangga. Astagfirullahaladzim. Mas Ibra. Astagfirullahaladzim. Ibu Alisa sudah cukup. Selama ini saya dan anak saya selalu dihina sama ibu. Saya yakin kok Hafijah nggak akan melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah, Bu. Alah, so suci kalian. Sudah, ayo kita pulang. Bu, saya harus ketemu dengan Mas Ibra, Bu. Percuma, Hafizah. Kamu nggak akan pernah dianggap. Sudah, kamu ikhlaskan saja. Ayo kita pulang, nak. Bu, tapi saya itu masih istrinya Mas Ibra, Bu. Saya nggak mungkin ninggalin Mas Ibra dalam keadaan celaka, Bu. Apa? Apa nggak salah saya dengar? Oh, jadi kamu sengaja bikin Ibra celaka supaya pernikahan ini gagal? Iya? Astagfirullahaladzim. Sumpah demi Allah, Bu. Saya nggak melakukan apa-apa, Bu. Bu, saya harus ketemu dengan Mas Ibra, Bu. Mas Ibra, bangun Mas Ibra. Pergi kamu dari sini. Aku tahu pasti ini semua gara-gara kamu kan? Natasha, demi Allah aku nggak melakukan apa-apa. Minggir. Minggir, kamu gak usah deket-deket sama Ibra. Minggir. Maaf Bu, sebaiknya kita bawa Mas Ibra sekarang ke rumah sakit. Takut terjadi sesuatu Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan kondisi pasien baik-baik saja. Dia hanya mengalami gangguan di kepalanya akibat kecelakaan waktu itu. Mas Ibra. Mama, Natasha, kenapa kalian di sini? Sayang, ini adalah hari pernikahan kamu dengan Natasha. Tapi tadi kamu tiba-tiba pusing, terus pingsan. Jadi kita bawa kamu ke rumah sakit. Iya sayang, tadi tuh aku khawatir banget sama kamu. Tapi sekarang aku udah gak khawatir lagi dong, karena kamu udah siuman. Akhirnya, Tante, sayang, kita bisa lanjutin pernikahan kita. Lihat sayang, Natasha sudah pakai gaun pengantin yang cantik sekali. Semua orang menunggu kamu. Bu, tenang Bu, tenang. Aduh sakit dong. Saya harus habisi Hafizah. Halo, saya minta kamu lakukan sesuatu ke Hafizah. Sekap dia di rumah. Tapi awas, tidak boleh ada yang tahu. Termasuk anak saya Ibra. Ya Allah, aku akan bawa Hafijah pulang. Kasihan dia, ya Allah. Aku gak akan pernah ngizinin dia balik ke rumah itu lagi. Hafijah. Ibu. Hafijah, lebih baik kamu lupakan Ibra. Kalau dia sendiri saja sudah melupakan kamu sebagai istrinya. Mamanya Ibra itu ngomong benar, nak. Kalau kita ini kan orang kecil, nggak pantas bersanding sama orang kaya seperti Ibra. Ayo, nak, ibu mohon pulang ya, nak. Enggak, Bu. Hafizah, bagaimana sekarang keadaan Mas Ibra? Aku juga belum tahu, Rifki. Lebih baik sekarang kamu ikut aku, kita masuk. Kita lihat bagaimana keadaan Mas Ibra sekarang. Aku udah janji, aku nggak bisa ketemu Mas Ibra lagi. Ayo kita masuk. Ayo Hafizah. Mbak Rizky, maaf Mbak, kita berdua dapat tugas. Kita nggak boleh biarin Mbak Hafizah masuk ke dalam ke ruang inap. Bener Mbak? Siapa yang nyuruh kalian? Ibu. Tadi Ibu nelpon katanya kita suruh jaga-jaga Mbak. Mendingan kalian pergi sekarang.
Masalah Hafiza, aku yang akan tanggung jawab kalau sampai terjadi apa-apa. Ayo Hafiza. Bakal diomelin ini mah. Ayo. Mas. Pun Ibra. Ibra, kamu kenapa sayang? Ma, kenapa aku pakai baju pengantin kayak gini? Hari ini adalah hari pernikahan kamu dengan Natasha. Menikah? Bukannya aku udah punya istri, Ma? Kenapa aku menikah dengan wanita lain? Ya ampun Ibra. Hafizah mana, Ma? Ibra. Hafizah mana? Istri kamu itu sudah pergi meninggalkan kamu. Ninggalin aku? Iya. Kenapa dia ninggalin aku, Ma? Dengerin Apa yang terjadi sama aku? Dengerin Hafizah! Dengerin dulu. Kamu waktu itu mengalami kecelakaan. Terus Hafizah itu nggak mau susah-susah ngurusin kamu. Makanya dia pergi begitu aja. Tapi untungnya ada Natasha. Dia mau dengan setia merawat kamu. Makanya hari ini kalian akan menikah. Iya sayang, aku tuh sedih ngelihat kamu tuh terpuruk banget sama Hafiza. Ya, aku tahu dulu kamu pernah nolak cinta aku. Tapi asal kamu tahu, sampai kapanpun aku akan tetap mencintai kamu. Makanya aku setia ngerawat kamu sampai kamu dengan kondisi sekarang. Di sini ruangannya Hafiza. Ayo kita masuk. Ngapain sih Rizky bawa Hafizah ke sini? Aku harus cegah Hafizah menemui Ibra. Tapi Rizky, aku takut. Masih berani kamu ada di sini? Mah, aku yang paksa Hafiza datang ke sini untuk lihat keadaannya Mas Ibra. Kenapa kamu paksa dia ke sini? Hafiza itu masih istri sahnya Mas Ibra. Dengar ya, saya nggak akan mengizinkan kamu melihat keadaannya Ibra. Bu, saya mohon, saya mau ketemu sama Mas Ibra sebentar aja. Setelah itu saya janji, saya akan pergi dari sini. Rizky, kamu tahan dia di sini, jangan sampai dia ketemu sama Ibra. Tapi Mah, Kamu harus bantah. Ya, halo? Ya. Hafiza, kamu yang sabar ya. Aku akan temani kamu di sini sampai kamu bisa ketemu sama Mas Ibra. Makasih ya Rizky ya.